Assalamualaikum seperadik. Di video kali ini saya membuat empyang garing. Ini adalah oleh-oleh khas dari Bangka loh. Rasanya enak dan garing banget. Oh iya, resep yang saya share ini anti gatal di lidah. Pokoknya kalau dimakan itu aman dan rasanya ringan banget ya. Nah, penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Yuk, simak video ini sampai habis. Siapkan 400 gram ikan yang sudah dikerok atau digiling. Di sini saya pakai ikan ceu. 550 gram tepung tapioka atau tepung sagu. 1 butir telur utuh. 350 ml air putih. 1,5 sendok teh baking powder, 2 siung bawang putih, ada 1 sendok makan garam, setengah sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh MSG atau micin. Siapkan wadah, masukkan ikan, air putih, telur, garam, gula, dan MSG. Ini garamnya saya pakai sedikit dulu, takut keasinan. Untuk garamnya bisa disesuaikan nanti. Dan bawang putih yang 2 siung tadi ini sudah saya haluskan. Lalu kita mixer. Ini sebentar saja sampai dia rata, jangan terlalu lama, cukup sekitar 1 menitan saja. Nah, kira-kira akan seperti ini setelah tercampur rata. Selanjutnya kita campurkan baking powdernya 1,5 sendok teh ke dalam tepung tapiokanya sambil diaduk sampai merata. Kemudian langsung saja tuangkan tepung tapiokanya ke dalam ikan sambil diuleni sampai benar-benar kalis, sampai tidak ada lagi adonan yang lengket di tangan, sampai bisa dibentuk ya. Jangan lupa untuk tes rasa karena pada saat saya menambahkan garamnya itu dia nggak ke video. Usahakan di adonannya itu agak lebih asin ya, supaya pada saat jadi empyangnya dia akan kerasa pas rasanya. Nah, jadi ini adonannya sudah agak kalis tapi masih lengket ya. Nanti pada saat kita membentuk adonannya, kita tambahkan saja sagu atau tepung tapiokanya. Di sini tepung tapioka tadi habis terpakai, nggak ada sisa ya. Jadi ini siap untuk dicetak. Untuk mencetak empyang garing, di sini saya akan kasih 2 opsi. Yang pertama, dicelupkan ke dalam minyak goreng. Ini minyaknya yang masih dingin ya, suhu ruang. Dan ternyata ini seperti yang saya bilang tadi, adonannya masih terlalu lengket. Saya akan tambahkan lagi tepung tapiokanya. Jadi di sini saya uleni sedikit dulu ya adonannya. Tambahkan tepung tapiokanya, uleni sampai dia benar-benar kalis ya, tapi jangan terlalu keras. Nah, ini kalau misalkan kita mau menguleninya sedikit-sedikit dulu saja, nanti adonannya bakalan kering kalau terlalu banyak. Oke, jadi ini sudah kalis, sudah nggak lengket lagi di tangan ya.
Ini nggak terlalu keras ya, pokoknya kalau dia udah nggak lengket di tangan berarti adonannya sudah siap untuk dicetak. Kemudian kita ambilkan sedikit adonan sekitar 5-10 gram. Lalu tangan kita itu dicelupkan ke dalam minyak goreng supaya dia nggak terlalu lengket ya. Kemudian ini kita pipihkan sampai benar-benar tipis. Nah, seperti ini. Kemudian kita celupkan ke dalam minyak gorengnya. Jadi kita lakukan seperti itu sampai habis ya. Oh iya Sepradi, pada saat kita menguleni adonan yang sedikit tadi, kita tambahkan lagi baking powdernya sekitar sejimpit jari ya, atau seujung jari, atau 1/8 sendok teh. Dan jangan lupa untuk tes rasa, kalau misalkan kurang asin bisa ditambahkan lagi garamnya, dan kalau misalkan mau ditambahkan merica juga boleh, rasanya lebih mantap lagi kalau pakai merica ya. Nah, untuk opsi yang kedua, siapkan piring lalu taburkan dengan tepung tapioka. Masih sama, ambil adonan, pipihkan sampai benar-benar tipis, lalu kita letakkan di atas piring tersebut. Resikonya yang pertama, kalau misalkan menggunakan opsi yang kedua ini, adonan bakalan kering karena kan nanti kita akan menunggu adonan yang masih digoreng. Terus yang kedua, kemungkinannya adonan satu sama lain bakalan lengket. Jadi memperlambat pekerjaan gitu. Tapi kalau untuk menggunakan opsi yang kedua ini, empyangnya dia lebih lebar ya. Pokoknya terserah Sepradi saja mau pakai opsi yang pertama ataupun yang kedua, hasilnya sama-sama enak dan nggak bantet ya pastinya. Oh iya Sepradi, itu yang tadi itu saya kan menggunakan mangkuk yang warna hijau untuk merendam adonan yang tadi. Ini kalau ada yang bertanya, kok bisa kosong yang warna hijau itu mangkoknya, karena udah saya pindahkan ke piring yang di sebelahnya. Oke, setelah selesai, langsung saja kita menggoreng empyangnya. Sebelumnya saya sudah memanaskan minyak terlebih dahulu, pastikan sudah benar-benar panas minyaknya. Lalu masukkan adonan empyangnya tadi. Ini kita goreng sambil terus diaduk ya. Kalau misalkan dia nggak diaduk, nanti ada adonan atau ada empyang yang kelihatannya itu melempem. Jadi nanti matangnya itu dia nggak merata. Untuk menggoreng satu bagian empyang ini membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit ya. Gunakan api yang sedang saja. Nah, kalau warnanya sudah kecoklatan seperti ini, sudah siap untuk diangkat. Oh iya, mohon maaf banget ya karena ternyata pada saat saya mengangkat empyangnya itu nggak ke video. Kalau yang ini saya goreng menggunakan opsi yang kedua. Jujur ya, ini jadinya memperlambat pekerjaan gitu karena ada adonan yang lengket dan jadinya itu robek seperti ini. Sarannya supaya dia nggak robek, setiap selesai kita menaruh di piring, kita taburi dengan tepung tapioka supaya dia nggak lengket satu sama lainnya. Jadi nggak memperlambat pekerjaan gitu ya. Nah, ini diaduk-aduk terus sampai benar-benar garing.
Untuk menggoreng empyang ini susah-susah gampang ya. Jadi kita menggorengnya itu harus benar-benar matang dan benar-benar garing. Kalau misalkan dia belum begitu garing, kelihatan permukaannya itu udah garing, udah kecoklatan, tapi bagian tengahnya itu dia masih basah ya. Jadi pada saat kita makan dia akan melempem, kayak melempem gitu. Padahal sebenarnya itu belum matang ya. Oke Supradi, jadi ini empyangnya sudah selesai saya goreng semua. Hasilnya mantul banget ya, ngembang dan dia nggak bantut sama sekali. Tuh, mekar sempurna ya. Wow, ini garing banget dan rasanya enak. Nggak gatal sama sekali. Pas kita makan itu biasanya kan kalau kita makan empyang ada rasa gatal ya di lidah. Kalau misalkan mau ditambahkan dengan kulit ikan juga boleh, tapi karena di sini saya lagi nggak dapat kulit ikannya, jadi saya pakai dagingnya full. Ini mantul banget rasanya. Kalau empyang biasanya lebih cocok dimakan menggunakan saus sambal ya. Tapi kalau orang Bangka lebih suka makannya itu dicocol menggunakan cuka belacan ataupun cuka tauco. Di video saya sebelumnya sudah pernah saya buat ya cuka sambal kalau nggak salah ya. Dicek aja di bawah. Sebenarnya untuk membuat empyang garing ini susah-susah gampang sih. Yang penting telaten dan juga sabar ya pastinya. Dan untuk teknik penggorengan, kalau terlalu cepat menggorengnya dia bakalan melempem, dan kalau terlalu lama dia bakalan gosong. Jadi kita harus benar-benar memahami teknik penggorengannya. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.